Pemerintah diharapkan mampu mendorong daya saing industri dalam negeri usai menetapkan kebijakan deregulasi impor dan perdagangan. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, dukungan relaksasi kebijakan memang sangat diperlukan di masa perdagangan global yang menghadapi banyak tekanan. Meski demikian, pemerintah juga harus dapat meningkatkan kapabilitas daya saing produk industri dalam negeri itu sendiri. Sebab dalam jangka panjang, keberpihakan pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan tarif atau non-tarif tidak bisa berkesinambungan. Untuk itu, perlu didorong kualitas produk industri yang lebih baik agar produk nasional dapat bersaing dengan produk sejenis di negeri lain. Pemerintah juga diminta harus ketat mengawasi kemasuknya impor barang ilegal yang dapat menekan produk dalam negeri. Pasal harga produk impor ilegal jauh lebih murah dan dapat menekan produk dalam negeri. Adalah bagaimana yang dari sisi peningkatan kapasitas dari industri di dalam negerinya, ya dari sisi competitiveness-nya, dari sisi produktivitasnya yang harus ditingkatkan juga. Karena perlindungan melalui mekanisme kebijakan-kebijakan perdagangan, baik itu yang sifatnya tarif maupun non-tarif, ini juga tidak bisa secara permanen. Ya, jadi tetap harus ada upaya untuk meningkatkan. Kita beralih ke update penutupan sesi pertama IHSG pada hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,91% ke level 6.852,71. Adapun pemirsa, saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers antara lain MBMA naik 1,37%, Mina naik 14,55%, Tower naik 11,34% dan PTMP naik 25,81%. Adapun saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam atau top losers antara lain ada BRPT turun 4,83%, Antam turun 2,28%, Cuan mengalami penurunan 4,1% dan BRMS turun 3,43%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada transportasi dan logistik yang mengalami kenaikan 0,4%, konsumsi non-primer naik 0,24%, sedangkan barang baku dan teknologi sama-sama mengalami penurunan di 1,86% dan 1,77%. Kita beralih ke TechBiz pemirsa. Akamai resmi meluncurkan layanan Akamai Cloud Inference pada akhir Maret 2025. Solusi ini dirancang untuk menjalankan inferensi AI, proses deteksi, dan pengambilan keputusan model AI langsung di tepi jaringan tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat data besar. Akamai resmi meluncurkan layanan Akamai Cloud Inference pada akhir Maret 2025. Akamai Cloud Inference dikatakan mampu meningkatkan throughput hingga 3 kali dan memangkas latensi hingga 2,5 kali dibanding layanan hyperscale tradisional oleh banyak perusahaan teknologi. Dengan platform ini, perusahaan pelaku AI dapat menurunkan latensi inferensi secara signifikan dan meraih penghematan biaya operasional hingga 86%, menjadikannya cocok untuk aplikasi sensitif waktu nyata seperti chatbot, sensor kendaraan, dan layanan produk visual di e-commerce. Cloud Inference menyediakan berbagai pilihan komputasi, mulai dari CPU klasik, GPU NVIDIA dengan dukungan Triton, hingga ASIC VPU khusus untuk tugas inferensi ringan. Kombinasi ini menjamin performa optimal sesuai jenis beban kerja AI yang dijalankan. Akamai menggandeng Fast Data untuk akses data real-time dan memberikan solusi penyimpanan skala besar. Selain itu, sistem mendukung database vektor seperti Ivan dan Milvus untuk kebutuhan inferensi berbasis Retrieval Augmented Generation. Pengelolaan beban kerja berbasis kontainer melalui Kubernetes serta mendukung auto-scaling dan portabilitas hybrid cloud. Melalui teknologi WebAssembly seperti yang disediakan oleh Fermyon, developer bisa menjalankan inferensi ringan langsung dari aplikasi tanpa server. Hal ini memungkinkan aplikasi AI bekerja secara lokal di tepi jaringan, mengurangi ketergantungan pada koneksi internet publik dan menjaga privasi data pengguna. Akamai Cloud memiliki infrastruktur edge global, lebih dari 4.200 titik kehadiran di lebih dari 1.200 jaringan di 130 negara, menawarkan kapabilitas komputasi AI yang lebih luas sekaligus responsif secara lokal, khususnya untuk kondisi jaringan terbatas dan pasar negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Nintendo mengumumkan Drag X Drive, game olahraga wheelchair basketball 3-on-3 akan tersedia di Nintendo Switch 2 pada 14 Agustus 2025 mendatang. Game ini akan menjadi judul eksklusif pihak pertama keempat untuk Switch 2 setelah Mario Kart World, Switch 2 Welcome Tour, dan Donkey Kong Bonanza. Nintendo mengumumkan Drag X Drive, game olahraga wheelchair basketball 3-on-3 akan tersedia di Nintendo Switch 2 pada 14 Agustus 2025. Permainan ini menggunakan inovasi mouse-like controls dari Joy-Con 2. Setiap Joy-Con berfungsi sebagai roda kursi roda, pemain menggerakkan ke depan, belok atau melakukan dribble serta menembak dengan gerakan tangan dan pergelangan. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan pengalaman bermain yang mendalam dan realistis. Drag X Drive hanya dipasarkan versi digital melalui eShop Switch 2. Menurut sumber, harganya diperkirakan sekitar $30 Amerika atau setara 450 hingga 600 ribu rupiah. Nintendo belum mengonfirmasi harga resmi Amerika atau lokal. Game ini menghadirkan lapangan dengan arena gelap dan lampu neon. Fitur seperti half pipe memungkinkan pemain melakukan slam dunk spektakuler dan trik gaya bebas. Menjaga keseimbangan dan menggunakan rute yang tepat menjadi elemen strategis dalam perolehan poin. Mode multiplayer pendukung hingga 12 pemain secara online, tetapi saat peluncuran mode multiplayer lokal hanya terbatas untuk satu konsol. Perkembangan ke versi lokal akan dipantau setelah evaluasi pasca rilis. Beberapa jurnalis dan gamer menyebut kontrol menggunakan Joy-Con 2 sebagai workout alias menguras tenaga tangan dan bahu. Responsivitas tinggi memicu ketegangan meski pengalaman bermain terasa seru dan imersif. Drag X Drive menunjukkan pendekatan Nintendo terhadap inovasi gameplay. Mouse style control dari Joy-Con 2 tidak hanya fitur canggih, tapi membuka jalan untuk genre olahraga yang lebih inklusif, menyentuh tema disability friendly. Peluncuran 14 Agustus 2025 diyakini meningkatkan daya tarik Switch 2 lewat gameplay unik yang memanfaatkan hardware secara maksimal. Sebagai sumber, ada Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam iDay's First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di iDay Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, pamit undur diri dan sampai jumpa.